Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Saluran Misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Tubuh Bapakku Tempat Persinggahan Jin. Cerita ini datangnya dari narasumber ya teman-teman. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita menuju ke ceritanya. Kali ini saya akan menceritakan kisah narasumber, sebut saja namanya Pak Herman, tentang pengalaman dia sewaktu remaja. Sewaktu orang tuanya ini mengalami kesurupan yang dimana itu benar-benar tidak menyangka kalau ternyata orang yang bisa mengobati bapaknya itu adalah orang terdekatnya sendiri yang tidak dipercayainya. Awal ceritanya Herman ini punya orang tua laki-laki, sebut saja namanya Pak Naryo. Herman yang mendapati bapaknya ini mengalami suatu kejadian, yaitu kesurupan sewaktu pulang dari makam. Keduanya ini sampai di rumah itu habis maghrib. Setelah selesai mandi sampai jam 8-9 tidak apa-apa, tapi setelah Pak Naryo hendak tidur secara tiba-tiba seperti orang yang benar-benar bukan orang tuanya Herman. Karena melihat kondisi Pak Naryo yang matanya melotot, dan ibunya yang berbaring di sebelahnya ini langsung menjerit ketakutan. Herman yang waktu itu mendengar teriakan ibunya langsung menghampiri mereka yang sedang istirahat. Pak Naryo yang matanya melotot dengan tajam sembari mengacungkan jari telunjuknya ke wajahnya Herman dan sang ibu. Herman yang ketakutan sampai dia itu minta tolong ke tetangganya. Tolong, tolong, tolong. Kenapa toh Her? Itu Pak, bapak saya matanya melotot-melotot gak tahu kenapa. Setelah beberapa tetangga melihat kondisi Pak Naryo yang sedang mengamuk, jam 9:30 malam para tetangga datang dan salah satunya itu ada adik sepupunya yang kebetulan lewat di depan rumahnya. Tetangganya semua berusaha membantu menenangkan dengan cara menggenggam tangannya, memegangi kakinya sampai menguci bagian tubuh Pak Naryo. Tapi 6 orang yang memegang tubuh Pak Naryo itu semua terpental, seakan tenaganya itu melebihi dari 6 orang yang memegang tubuhnya. Tetangganya berusaha menenangkan sampai beberapa kali sampai tetangganya ada yang membacakan doa. Doa yang dibacakan itu justru malah sebaliknya dilakukan oleh Pak Naryo. Saya sudah hafal doa itu. Teruskan. Pak Naryo yang mendengar kalimat-kalimat ayat suci Al-Quran dari mulai surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan ayat kursi, Pak Naryo ini malah mengikuti apa yang dibaca oleh tetangganya, sampai semua itu bingung. Loh, kok aneh gini? Kesurupan atau gimana? Sampai jam 1 malam kondisi Pak Naryo yang sudah dirasuki oleh sosok gaib ini. Herman menanyakan ke sepupunya, Bapak saya kenapa kok sampai seperti itu? Sampai malam kayak gini gak bisa tenang. Maaf Her, saya gak tahu apa-apa. Sampai jam 1 dini hari, Pak Naryo akhirnya jatuh pingsan. Para tetangga pun memutuskan untuk kembali ke rumah karena sudah sangat lelah menangani Pak Naryo. Tak berselang lama Pak Naryo terbangun dan dia tiba-tiba langsung menggerakkan tubuhnya tanpa rasa kantuk, langsung berdiri di atas meja yang membuat Herman ketakutan. Waktu sudah menunjukkan jam 2 dini hari, Herman bingung mau minta tolong siapa. Ibunya juga ketakutan, mau minta tolong sama tetangga lagi tidak enak, takut mengganggu waktu tidurnya. Ibunya ini ngasih saran supaya Herman pergi ke salah satu orang pintar yang kebetulan rumahnya di desa sebelah. Herman langsung bergegas ke tempat dukun. Di sana dia diberikan 1 botol air mineral yang sudah dibacakan doa. Setelah kembali pulang, air itu dikasihkan ke ibunya lalu diminumkan ke Pak Naryo.
Pak Naryo seperti orang yang benar-benar tidak berdaya. Dia langsung lemas setelah diminum air itu. Siang harinya kondisi Pak Naryo kembali normal seperti sebelumnya. Namun setelah 2 hari kondisi Pak Naryo seperti orang yang kesurupan lagi. Tidak jauh berbeda seperti hari yang sebelumnya. Tingkah lakunya yang membuat Herman dan ibunya tetangganya itu bingung. Kemarin sudah sembuh kok bisa kumat lagi? Herman pun langsung meminta bantuan dukun lagi. Waktu itu kisaran jam 8 malam. Herman bersama dukun membakar kemenyan di atas batok kelapa dengan dukun yang mengintari rumahnya Pak Naryo. Nah setelah itu Pak Naryo tersadar kembali normal seperti semula seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Singkat ceritanya, kondisinya terus-menerus berubah. Herman yang berusaha meminta bantuan dari satu dukun ke dukun lainnya. Namun kondisi Pak Naryo semakin mengkhawatirkan. Tubuh yang sering ditumpuki oleh sosok gaib yang sangat kuat, yang memang susah dilepaskan. Menurut beberapa dukun yang datang ke rumahnya menemui ibunya, dukun itu berkata kalau sosok gaib yang ada di tubuhnya Pak Naryo itu sangat sulit dilepaskan dan membutuhkan bantuan untuk menarik sosok gaib itu. Singkat ceritanya, setelah hampir 8 dukun yang didatangi oleh Herman, semuanya tidak mampu menyembuhkan Pak Naryo. Nah, ini ada teman Herman yang satu sekolah. Herman bercerita dengannya, dan temannya ini berkata, "Kamu sudah minta tolong sama sepupumu belum? Dia kan anak seorang ustadz. Dia juga bapaknya kan seorang praktisi. Emang dia bisa dipercaya? Saya itu nggak percaya dengan mereka." Sebut saja temannya Herman ini namanya Ridwan. Tapi kenyataannya yang dialami oleh bapakmu itu tidak kunjung sembuh juga. Sampai beberapa minggu, bahkan bukan ukuran minggu sampai hampir 2 bulan lamanya, kondisi Bapak Naryo itu semakin parah. Apa salahnya coba minta bantuan mereka? Kata Ridwan menyampaikan ke Herman. Nah di sini sepupunya Herman sebut saja namanya Hasan. Saya sudah nggak suka sama Hasan, biarpun dia orangnya alim, tapi dia orangnya sok pinter. Dengar dulu, mungkin kamu boleh percaya atau tidak. Saya ini teman kamu, dan Hasan juga teman saya. Saya pernah menyaksikan secara langsung sepulang sekolah bersama dengan Hasan. Saya ini pernah menyaksikan sendiri. Ibu dari temannya ini dibantu oleh Hasan yang waktu itu sedang kesakitan, entah kenapa. Dengan karena apa? Hasan membacakan doa di botol air mineral, lalu diserahkan ke ibu temannya itu. Nah, setelah beberapa minggu kondisi ibu dari temannya itu bisa sehat kembali. Dan sekarang temannya Hasan itu memang selalu datang ke Hasan. Ya untuk sekedar terima kasih karena sudah membantu menyembuhkan orang tuanya. Dan hasil komunikasi pada saat menyembuhkan itu katanya ada orang yang tidak suka dengan ibu dari temannya itu. Dan dengan sengajanya membuat ibunya sakit. Di situ Hasan menyarankan agar ibu dari temannya ini lebih giat lagi melakukan ibadah dan bersikir tidak boleh terlewatkan. Alhamdulillah ibunya sampai sekarang sehat-sehat saja. Ucap dari Ridwan ini tidak membuat Herman percaya begitu saja. Dengan apa yang dimiliki Hasan, dengan kemampuan Hasan sebagai sepupunya ini, masuk tidak percaya. Tapi dengan keadaan kondisi orang tuanya yaitu Pak Naryo, Herman sedikit luluh dan menanyakan ke ibunya untuk memastikan. Dan benar, kalau Hasan itu bisa menyembuhkan orang yang terkena guna-guna. Ibu percaya karena dia juga seorang anak ustadz. Dia juga dari keluarga yang bisa menyembuhkan guna-guna. Bukan cuma orang tuanya saja. Kakeknya itu dulunya dikenal oleh orang-orang sekitar sebagai seorang sakti. Ibu percaya saja kalau Hasan juga punya kelebihan karena diturunkan oleh keluarganya sendiri. Apa yang diceritakan teman kamu tadi itu bisa jadi itu memang bukan omong kosong. Terus kamu belum menyampaikan ke Hasan? Ya, saya belum menyampaikan karena saya tidak percaya sama Hasan. Udah, coba kamu minta tolong sama Hasan ataupun sama paman kamu sendiri, orang tuanya Hasan.
Dan singkat ceritanya, ibunya yang meminta Herman untuk datang ke rumahnya Ahsan, sekaligus menyampaikan tentang kondisinya Pak Naryo, agar Ahsan ini mau menjenguk orang tuanya. Herman datang bersama Ridwan. Herman tidak sendirian karena memang belum percaya sekaligus kurang akrab dengan sepupunya ini. Ridwan yang memang sebagai teman dekatnya Ahsan menyampaikan apa keinginan Herman. Tanpa pikir panjang karena yang minta itu saudaranya sendiri, Ahsan langsung mengikuti apa yang disampaikan oleh Ridwan dan Herman. Ahsan datang ke rumah Pak Naryo. Sampai di sana, ibunya Herman menceritakan kondisi suaminya yang sudah tidak karuan seperti orang yang hilang akal. Ridwan yang terkejut melihat kondisi Pak Naryo. Astagfirullahaladzim. Kamu lihat sendiri kan keadaan pamanmu itu. Tolong sembuhkan pamanmu ini. Doakan ya Bu, kalau saya ini nggak bisa apa-apa. Tapi ya semoga saja Allah memberi izin, memberikan petunjuk agar saya bisa menetralisir apa yang sudah mempengaruhi tubuh Pak Naryo. Ahsan pun mulai mencoba memegang tangannya dan kepalanya Pak Naryo. Namun secara tiba-tiba tubuhnya Pak Naryo itu yang tadinya terbaring lemas seperti orang yang sudah kehilangan akal, berubah seketika seperti dulu sewaktu awal Pak Naryo kesurupan. Tubuhnya memberontak tak karuan, meraung-raung dengan tangan yang hendak ingin mencakarnya. Pak Naryo berdiri di atas tempat tidurnya sembari menuju ke arah Ahsan. Ahsan sendiri masih dalam keadaan diam, sembari tangannya mengarahkan ke tubuh Pak Naryo. Reaksi dari tubuhnya Pak Naryo yang ingin menghantam Ahsan, tapi saat hendak memukul itu seketika tubuhnya Pak Naryo terjatuh. Ahsan yang bersila, duduk, berdiri dengan membacakan ayat kursi yang didengar oleh Herman dan ibunya. Ayat kursi yang dibaca beberapa kali. Tubuhnya Pak Naryo seketika terdiam dan langsung lemas jatuh pingsan. Setelah kondisi Pak Naryo yang tidak sadarkan diri, Ahsan mulai menetralisir tubuhnya Pak Naryo dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tapi saat dirinya mencoba mengetahui apa yang sebenarnya ada di dalam tubuh Pak Naryo, Ahsan sontak saja terkejut. Astagfirullah. Sosok gaib yang masuk ke tubuh Pak Naryo ini bukan cuma satu. Semua itu disebabkan karena Herman yang datang ke dukun. Tidak hanya satu dukun, tapi sampai 8 dukun yang didatangi Herman. Ini yang membuat kondisi Pak Naryo sering kerasukan secara tiba-tiba. Tubuhnya Pak Naryo yang dijadikan sarang atau rumah dari jin yang dikirim oleh dukun untuk bertarung melawan sosok yang mengganggu tubuhnya Pak Naryo. Ibunya pun sampai terkejut mendengar apa yang disampaikan Ahsan. Tidak menyangka apa yang disarankannya itu malah semakin berdampak bagi suaminya sendiri. Bantuan dari dukun bukannya menyembuhkan, tapi berakibat fatal. Tubuhnya Pak Naryo yang diraungi bangsa jin, setiap harinya Pak Naryo yang terdiam, namun tiba-tiba kesetanan dan berakhir jatuh pingsan. Setiap hari dapat dipastikan akan seperti itu. Singkat ceritanya, setelah kejadian itu, Ahsan meminta tolong sama ibunya Herman, termasuk Herman juga, untuk melakukan sholat fardu, untuk memperbanyak sunah-sunahnya sekaligus memperbanyak zikir dan meminta agar barokah doanya. Itu dikhususkan untuk Pak Naryo, dan itu dilakukan terus-menerus karena kondisinya Pak Naryo sudah menjadi rumah bagi para dedemit yang membuat Ahsan tidak mudah langsung mengeluarkan semuanya dari tubuh Pak Naryo. Karena yang dikhawatirkan Ahsan, jika sosok jin yang semuanya keluar dari tubuhnya Pak Naryo, takutnya sukmanya Pak Naryo pun diambil oleh mereka. Karena tubuhnya yang sudah hampir 1 bulan lamanya dipengaruhi oleh kehidupan alam lain, yang mengakibatkan tubuhnya Pak Naryo seperti tidak terkontrol dan bisa hilang kesadaran. Setelah 1 minggu melakukan apa yang disampaikan oleh Ahsan, Herman dan juga ibunya setiap hari juga selalu datang ke rumahnya Ahsan. Ahsan yang berusaha menerapi atau menghilangkan pengaruh gaib di tubuhnya Pak Naryo tahap demi tahap. Dan setelah 1 minggu itu barulah kondisinya Pak Naryo mulai terlihat ada perubahan.
Dia mulai mengingat siapa istrinya. Dia mulai mengingat siapa dirinya, membuat ibunya Herman ini percaya kalau suaminya ini benar-benar sudah sembuh, tapi tidak untuk Herman. Dia khawatir atas kejadian waktu dulu terulang kembali, sewaktu dirinya datang ke dukun hanya beberapa hari setelah bapaknya sembuh, namun nanti akan kumat lagi. Hasan, tolong saya. Tolong bantu keluarga saya, terutama bapak saya. Saya awalnya memang tidak percaya sama kamu, tapi setelah hari ini kamu membuat saya terkagum-kagum dengan apa yang sudah kamu lakukan sama keluarga saya. Untuk bapak saya yang sudah sadar, saya minta tolong sama kamu, Hasan, agar bapak saya tidak kumat lagi seperti kemarin-kemarin. Insya Allah, yang paling penting jaga sholat kalian. Jaga sholat sunnah dan perbanyak berzikir. Insya Allah sosok jin itu tidak akan masuk ke tubuh Pak Naryo lagi. Dan semenjak saat itu, setelah hampir 20 hari, Hasan ini secara bertahap membantu Pak Naryo agar pulih kembali. Kondisi Pak Naryo pun sudah bisa beraktivitas seperti sedia kala. Semenjak saat itu, akhirnya Herman percaya dan yakin dengan apa yang menjadi kelebihan Hasan. Setiap apapun hal-hal yang menimpa ibunya ataupun bapaknya, Herman selalu meminta bantuan sama sepupunya itu, tapi Hasan menolak. Karena dalam pikirannya Hasan itu masih ada orang tuanya yang juga seorang praktisi dan pastinya lebih dari dirinya. Walaupun begitu, Herman jauh lebih percaya sama Hasan karena memang secara nyata dan terbukti kalau dia itu juga memang punya kelebihan yang memang semua itu karena kehendak Allah. Semuanya itu bukan karena Hasan sendiri. Dia hanyalah manusia yang tidak tahu apa-apa. Jika Allah tidak mengizinkan, tidak ada yang bisa dilakukan oleh manusia. Dari kejadian itulah keluarganya Herman semakin yakin akan kuasa nikmat Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan wawasan di balik tidak kepercayaannya dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kebesaran nikmat. Dan atas izin Allah, Hasan bisa menyembuhkan Pak Naryo, yang membuat satu keluarga ini menjadi keluarga yang besar istiqomah dalam melakukan ibadah terhadap Sang Pencipta. Dan akhirnya pun cerita selesai. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya dari channel ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.